Kalau tidak ada ya, kita langsung aja kita akan bahas beberapa soal terkait dengan eksponensial dan juga logaritma, di mana nanti untuk pembahasan dari ulangan logaritma kemarin sudah Bapak buatkan video penjelasannya, nanti tinggal lihat saja. Kemudian sekarang kita akan fokus kepada persiapan dalam menghadapi PAS, yaitu untuk yang pertama, kita itu harus bisa menentukan grafik ataupun menentukan fungsi dari grafik. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya kalau misalkan di sini ada soal nomor 8 ya, kita disuruh menentukan yang manakah yang merupakan fungsi dari grafik di bawah ini. Nah, caranya cukup mudah. Caranya tinggal kita lakukan uji titik. Jadi kita ujikan titik-titik pada grafiknya. Ini Pak Deden contohkan terlebih dahulu, misalkan untuk soal nomor 8, dia grafiknya itu di sini melalui titik potongnya adalah 0,1. Kemudian kita ambil boleh satu titik atau lebih amannya jika dua titik. Di sini titiknya adalah 1,2. Nah, untuk menentukan yang manakah yang merupakan fungsi dari grafik ini, yaitu kita tinggal mensubstitusikan. Ini kan artinya yang ini adalah nilai X-nya, yang ini adalah nilai Y-nya. Nah, ketika yang A terlebih dahulu kita masukkan X-nya dia sama dengan 0, maka dia jadinya 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu adalah 1. Berarti yang A dia bukan. Kemudian untuk yang B, kita coba juga. Di sini min 2, X-nya kita ganti 0, berarti 2 pangkat 0 itu 1, karena di sini min berarti dia adalah minus 1. Nah, dia memenuhi, berarti jawabannya adalah yang B. Tapi kalau kurang yakin dengan jawaban atau dengan pengujian satu titik, kita ujikan juga titik yang kedua, yaitu titik yang kedua adalah 1,-2, maka ketika X-nya kita ganti dia dengan 1, berarti ini kan menjadi 2 pangkat 1, berarti Y-nya itu adalah min 2 pangkat 1, atau dia sama dengan min 2. Nah, berarti sudah tepat ya, jawabannya itu adalah yang B. Nah, silakan nanti untuk di sini ada soal nomor 9, ada soal nomor 10, bisa dicoba ya. Cara yang sama seperti itu. Jadi jika ada grafik, itu tinggal diuji cobakan saja titik-titiknya. Kemudian kita akan ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan mengenai bentuk persamaan eksponensial ya. Sebetulnya bentuk dari persamaan eksponensial itu hampir semua soal itu sama. Jadi kita itu langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyamakan bilangan pokoknya. Kita akan ambil satu soal, misalkan di sini untuk soal nomor 10. Di situ ada kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di sini untuk persamaan eksponensial. Jadi untuk persamaan eksponensial itu tipenya sama. Jadi kita itu harus menyamakan bilangan pokoknya. Di sini jika kita perhatikan kepada yang contohkan untuk soal nomor 10, di sini ada bentuk akarnya dan juga di ruas sebelah kanan ada 9-nya. Maka untuk kedua ruas ini kita bisa membawa masing-masing ke dalam 3 ya. Untuk ruas sebelah kiri berarti dia menjadi 3 pangkat 2x min 1 min 3. Kemudian karena dia di dalam akar berarti ini artinya adalah pangkat setengah. Kemudian kalau di ruas sebelah kanan berarti 9 itu adalah 3 pangkat 2. Kemudian kita pangkatkan lagi dia dengan x min 1. Nah, kemudian setelah ini sama-sama 3 artinya tinggal kita ambil aja pangkatnya, yaitu bahwa 2x min 3 ini dia dikali dengan setengah, kemudian ini sama dengan 2,
dikalikan dengan X min 1. Nah, setelah itu, di sini ada pecahannya, biar pecahannya itu hilang, berarti kita kalikan kedua ruasnya itu dengan 2, berarti di ruas sebelah kiri itu menjadi 2X min 3, sedangkan untuk di ruas sebelah kanan itu menjadi 4 dikalikan dengan X min 1. Berarti ini kita tinggal sederhanakan saja nih, 2X min 3 sama dengan 4X min 4. Atau, kita sederhanakan lagi, ini menjadi 2X-nya kita gabung di ruas sebelah kanan, jadi 4X dikurangi dengan 2X, sedangkan untuk min 3-nya itu kita tambahkan dengan 4. Sehingga ini 1, ini sama dengan 2X, maka X-nya dia sama dengan 1/2. Nah, itu adalah cara menyelesaikan suatu persamaan eksponensial. Jadi yang penting kita ingat konsepnya. Jadi mau dirubah seperti apapun, nanti cara pengerjaannya itu sama. Halo, selamat pagi Mbak Araminta. Pagi, Pak. Ada yang mau ditanyakan Mbak Minta, Mbak Ara? Tidak ada? Ini soalnya kalau di atas-atas cukup mudah ya, kita langsung ke bawah aja yang ke logaritma. Nah, kalau tadi kita disuruh menentukan suatu grafik dari fungsi eksponensial. Nah, kalau sekarang kita disuruh menentukan grafik dari fungsi logaritma, misalkan nomor 5 ini. Nah, ini caranya sama juga, yaitu kita ambil 2 titik ya, 2 titik ataupun 3 titik. 2 titik itu untuk meyakinkan kita apakah nanti pas penguji cobaan itu benar atau salah. Nah, di sini kalau kita perhatikan, grafik dari fungsi logaritmanya, dia melewati 3 titik. Jadi kita ambil 2 titik saja, yaitu misalkan titik di sini. Itu titiknya adalah 4,0, artinya X-nya dia 4, Y-nya 0. Kemudian boleh juga kita ambil yang sini, itu titiknya adalah 2,1. Nah, kemudian kita uji cobakan untuk titik yang pertama, yaitu 4,0. Yang manakah yang ketika kita ganti nilai X-nya dengan 4, Y-nya itu sama dengan 0. Kalau kita perhatikan yang A, di sini kalau X-nya kita ganti dia dengan 4, berarti ini menjadi 2 log 6 ya. 2 log 6 itu dia bukan 0 ya. Karena kalau pengen log 0 itu hasilnya di sini itu harus 1. Berarti yang A itu adalah bukan. Kemudian yang B sekarang. Yang B berarti dia menjadi 3 log, ini 2 kali 4, 8, tambah 1 itu adalah 9. Nah, 3 log 9 itu adalah 2. Kemudian 2-nya dikurangi 2, ini X, Y-nya dia ketemunya sama dengan 0. Nah, berarti kita cek juga untuk yang keduanya. Apakah benar ketika X-nya itu dia sama dengan 2, Y-nya itu sama dengan min 1, kita uji coba lagi, X-nya kita ganti dengan 2. Berarti jadinya 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 3 log 5, itu kan koma ya, berarti dia tidak memenuhi. Berarti yang ini tidak memenuhi. Dia memenuhinya ketika kita uji cobakan titik yang pertama. Kemudian kita uji coba juga ke yang C. Kalau yang A dan B sudah tidak memenuhi, itu yang C. Berarti kalau yang C, ini kita rubah X-nya itu dengan 4, berarti 2 log 8 itu nilainya adalah 3. Berarti kalau 3 dikurangi 3, dia sama dengan 0. Oke, itu baru titik yang pertama. Kemudian untuk titik yang kedua juga sama. Kita ganti X-nya itu dengan 2, berarti dia menjadi 2 log 6. 2 log 6 itu berarti koma ya, yang bukan istimewa, berarti ini juga kemungkinannya bukan. Kemudian ke yang berikutnya, ke yang D. Yang D kita coba juga di sini. Kalau ada tanda seperti ini, artinya numerusnya itu dia hanya X ya. Berarti kita ganti X-nya dengan 4, maka 2 log 4 itu adalah 2. Kemudian kalau 2 dikurangi 2, dia sama dengan 0 juga. Berarti untuk titik yang pertama dia memenuhi. Kemudian untuk titik yang kedua, kita coba ganti X-nya dengan 2. Berarti 2 log 2 itu adalah 1. Kemudian kalau 1 dikurangi 2, itu adalah min 1. Berarti ini Y-nya adalah min 1. Nah, berarti grafik dari soal nomor 5 ini adalah yang D. Jadi ketika ada permasalahan tentang grafik, tinggal lakukan uji titik saja ya. Uji titiknya minimal 2 titik yang kita uji. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Silakan kalau ada yang mau ditanya boleh.
boleh pertanyaannya dikirimkan ke WA Bapak, terus kemudian kita bahas. Oke, kemudian kita kalau masih belum ada pertanyaan, kita lanjut pembahasan kita ke dalam persamaan logaritma. Dimana kalau persamaan logaritma, akan coba ambil contoh yang di bawah saja. Oke, misalkan kemarin banyak menanyakan untuk soal nomor 33. Ya, di sini dia ada 3 log, kemudian X pangkat 5 dikurangi 3 log X, dia sama dengan 4. Nah, ini sebetulnya dia sama soalnya seperti soal nomor 34. Nah, nanti untuk soal nomor 34 ini bisa anak-anak coba ya. Di sini Pak Tidian contohkan untuk soal nomor 33. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Biar agak luas, saya akan pindahkan terlebih dahulu. Nah, jadi yang penting dalam mengerjakan soal-soal logaritma, kita harus paham betul mengenai sifat-sifat di dalam logaritma. Nah, untuk soal nomor 33 ini, sifat mana yang kita gunakan? Yaitu kita ingat sifat yang ini, bahwa jika ada, misalkan seperti ini, A log B, kemudian dia pangkat N, artinya kalau N-nya itu di numerus atau pangkatnya di numerus, N-nya ini bisa dia jadi pembagi, berarti menjadi N dikalikan dengan A log B. Nah, kemudian setelah itu, berarti bentuk ini, karena di sini X-nya itu pangkat 5 min 3 log X, berarti 5 min 3 log X ini, dia bisa kita pindahkan ke depan jadinya menjadi suatu perkalian, yaitu 5 dikurangi dengan 3 log X, kemudian dikalikan dengan 3 log X sama dengan 4. Nah, kemudian tinggal kita kalikan saja. Ingat bahwa kalau perkalian seperti ini, kita harus kalikan 5-nya dengan 3 log X, yaitu menjadi 5 kali 3 log X dikalikan dengan 3 log X, itu menjadi 3 log kuadrat X. Kemudian ini 4-nya pindah jadi minus 4 sama dengan 0. Nah, kemudian setelah itu, kalau bentuknya itu adalah di sini ada yang kuat, nah, jadi kita misalkan, apa yang kita misalkan di sini? Yaitu kita misalkan 3 sama dengan P, atau sama dengan Y boleh, atau sama dengan A boleh. Yang penting tidak sama dengan X, ya, karena X itu dia sudah kita gunakan variabelnya. Nah, berarti bentuk ini kita bisa rubah dia menjadi 5P, kemudian min P kuadrat, kemudian dikurangi dengan 4, dia sama dengan 0. Oke. Kemudian ini P kuadrat, kemudian ditambah dengan 5P, kemudian ini min 4, kalikan aja dengan min 1, berarti bentuknya menjadi P kuadrat min 5P. Tinggal kita lakukan pemfaktoran. Pemfaktorannya berarti ini menjadi 1 sama dengan 0. Berarti P-nya 4 itu sama dengan 0. Maka kita peroleh ada dua nilainya, itu dia sama dengan 1. Nah, di sini kita perlu hati-hati ya, karena yang menentukan nilai P-nya. Jadi jangan terburu-buru. Nilai P-nya 1 dan 4, berarti nilai A kali B-nya adalah 1 kali 4 bukan ya. Jadi kita harus kembalikan lagi P-nya itu ke pemisalan tadi, karena tadi itu kita misalkan bahwa P itu adalah 3 log X, maka untuk P sama dengan 4 terlebih dahulu. Ya, untuk P sama dengan 4, maka 3 log X. Untuk P sama dengan 4, maka 3 log X itu dia sama dengan 4, artinya X itu dia sama dengan 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 itu adalah 81. Nah, kemudian untuk yang P yang kedua juga sama, yaitu ketika P-nya dia sama dengan 1, X-nya berarti dia sama dengan 3 pangkat 1, atau dia sama dengan 3. Nah, karena pada soal yang ditanyakan itu adalah perkalian dari alfa dan beta. Jadi misalkan ini adalah alfanya, ini adalah betanya, maka alfa kali beta tinggal kita kalikan saja. 81 kali 3, yaitu dia sama dengan 243.
Silakan, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan pembahasan soal nomor 33? Pak, mau nanya. Iya. Berarti tadi 5 min 3 log X itu satu kesatuan ya? Iya, dia satu kesatuan. Karena dia menjadi pangkat dari X-nya. Oke, makasih Pak. Oke, jadi memang seharusnya dia dikasih tanda kurung ya. Tapi nggak dikasih tanda kurung pun dia karena sudah sama-sama pangkat, artinya dia adalah pangkat X semua. Nanti untuk soal nomor 34 itu bisa dicoba juga. Itu tipe soal yang sama. Nah, kemudian yang kemarin banyak sekali kekeliruannya itu adalah di pertidaksamaan logaritma. Kenapa kok di dalam pertidaksamaan logaritma itu banyak kekeliruannya? Karena di pertidaksamaan logaritma itu banyak yang lupa untuk menguji cobakan numerusnya. Untuk soal nomor 33 sudah tidak ada masalah ya. Kita akan lanjut ke pertidaksamaan logaritma. Jadi kita akan ambil satu soal. Jadi kalau pengerjaan dalam suatu pertidaksamaan logaritma, kita yang pertama harus kita perhatikan itu adalah basis dari pertidaksamaan logaritma. Ataukah basisnya itu dia antara 0 sampai 1 atau basisnya itu dia lebih dari 1. Kenapa? Karena itu berpengaruh terhadap penyelesaiannya. Karena kalau basisnya itu dia kurang dari 1, nanti untuk penyelesaiannya dibalik ya. Kita akan coba contohkan untuk soal nomor 32 di sini. Jadi di sini ditanyakan batas nilai X jika ada pertidaksamaan 0,5 dari log 2X kuadrat tambah 7X itu lebih dari minus 2. Oke. Kita akan langsung aja untuk bahas. Berarti di sini karena di ruas sebelah kanan itu dia belum ada bentuk logaritmanya. Kemarin kan Pak Ridwan sudah mengajarkan bagaimana tipsnya. Jadi kita sebetulnya boleh mengubah 0,5 ini dia menjadi bentuk pecahan. 0,5 itu kalau kita ubah dia menjadi bentuk pecahan jadinya adalah 5/10. Atau kalau 5/10 itu kita sederhanakan dia menjadi 1/2. Jadi kita bisa tuliskan menjadi 1/2 log dari ini ada 2x kuadrat, kemudian ditambah dengan 7x, kemudian yang di ruas sebelah kanan, karena dia minus 2, itu tuliskan saja, yaitu setengah log setengah. Kenapa kok setengah log setengah? Karena di sini itu basisnya itu adalah setengah. Misalkan nanti di sini adalah basisnya 5, berarti di sini tinggal 5 log 5. Kalau di sini basisnya 3, berarti tinggal 3 log 3. Kemudian min 2-nya jadi apa? Min 2-nya itu dia jadi pangkat dari setengah ini. Setengah pangkat min 2. Nah, setelah bentuk logaritmanya itu sama, sekarang kita perhatikan untuk basisnya. Di sini basisnya itu dia terletak antara 0 sampai 1. Antara 0 sampai 1. Nah, karena terletak dari 0 sampai 1, maka penyelesaiannya itu menjadi 2x kuadrat ditambah dengan 7x. Tanda pertidaksamaan ini dia berubah jadi pangkat min 2. Nah, sekarang kita sederhanakan terlebih dahulu. Setengah pangkat min 2 itu berapa? Kita tuliskan terlebih dahulu untuk yang ruas sebelah kiri, yaitu tetap 2x kuadrat ditambah dengan 7x kurang dari, nah setengah pangkat min 2 itu artinya, atau setengah yang di dalam itu kita rubah dia sama bagi min 2. Nah kita ingat, kalau ada di pangkat kemudian dipangkatkan lagi, artinya pangkatnya itu kita kalikan. Berarti bentuk ini menjadi 2x kuadrat ditambah dengan 7x, kemudian ini kurang dari 2 pangkat 2, atau dia sama dengan 4. Kemudian tinggal 7x, kemudian minus 4 kurang dari 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Tapi sebelum kita faktor dulu, kenapa kok bisa sama dengan 0? Karena kita itu nantinya untuk menentukan basis kita faktorkan. Jadi faktornya itu adalah ini 2x, kemudian ini x, dan min 1 sama dengan 0.
Kita peroleh terdapat dua buah nilai X bahwa 22 X plus 4 dia sama dengan 0. Berarti 2X per 2. Nah, kemudian untuk yang kedua, berarti ini X-nya lah itu kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan, yaitu di garis bilangannya sendiri itu ada min 4 dan juga setengah. Kita tambahkan garis bilangannya. Di sini ada minus 4. Dia bolong karena kenapa kau bolong? Ini sangat berpengaruh juga karena di sini tandanya itu dia hanya kurang dari, tidak ada. Saya lakukan uji titik itu sebetulnya kita bebas mengambil titiknya. Tapi alangkah lebih mudah jika kita mengambil titiknya itu adalah 0. Jika 0-nya itu dia bukan merupakan faktor dari persamaan kuadratnya. 0 itu kalau kita perhatikan, dia terletak dari min 4 sampai setengah. Jadi kita uji cobakan ke sini 0-nya. Ketika X-nya kita ganti dia dengan 0, ini menjadi 2 kali 0, kemudian tambah 7 kali 0, berarti kan ini 0, kemudian dikurangi dengan 4, dia sama dengan minus 4. Berarti karena dia minus, di sini tandanya adalah minus. Berarti di sini adalah plus, di sini adalah plus. Nah, yang diinginkan daerah yang negatif atau daerah yang positif, kita perhatikan di sini. Di sini tandanya itu dia adalah kurang dari 0. Maka kalau kurang dari, kita arsir daerah yang negatifnya. Tapi ini belum merupakan jawabannya ya, harus cek yaitu syarat numerusnya. Jadi kita cek sekarang untuk syarat numerusnya. Di sini numerus plus 7i. Jadi kita cek syarat numerusnya di sebelah sini. Syarat numerus. Jadi jangan sampai lupa bahwa syarat numerus itu adalah 2x dari 0. Nah, kemudian ini juga kita faktorkan juga, tapi sebelum faktorkan kita sama dengan kan dia dengan 0 juga. 2x plus 7 sama dengan 0. Setelah itu, berarti kita peroleh X-nya dia sama dengan 0, atau 2X plus 7 sama dengan 7, X-nya itu sama dengan 7 per 2. Oke. Nah, kemudian kita buat garis bilangan juga untuk numerusnya ya. Kita buat garis bilangan juga untuk numerusnya. Berarti yang tadi untuk penyelesaiannya, di sini ada 0 dan juga ada 7 per 2. Jadi kita letakkan 0 itu berarti dia antara min 4 sampai setengah. Berarti di sini adalah 7 per 2 itu berarti kan dia lebih dari setengah, maka dia ada di sebelah kanan. Kita lakukan uji titik ya, seperti biasa. Nah, kita ambil titik berapa? Kalau kita misalkan ambil titik misalkan X sama dengan 1, kita uji cobakan ke sini, X sama dengan 1 nih. Kalau X-nya dia sama dengan 1, berarti dia kan positif ya. Berarti 1 itu terletak antara 0 sampai 7 per 2, ini di sini adalah positif. Nah, kemudian ketika ini belum tentu ya, di sini plus, di sini min, ataupun di sini min, itu belum tentu. Jadi kita harus uji coba juga. Untuk yang ruas sebelah kanan sini, yaitu yang lebih dari 7 per 2, misalkan kita ambil suatu bilangan, misalkan 10. Kalau 10 kita uji cobakan, atau kita ganti X-nya dia dengan 10, artinya kan nilai ini nilai ini, dia juga selalu positif ya, kalau X-nya dia juga 10. Nah, ini dia selalu positif juga. Nah, berarti yang di sini ketika dia diuji coba dengan min 1, kita coba untuk min 1 berarti ini jadi min, kemudian di sini menjadi ini 2 ditambah dengan min 7 berarti negatif ya. Di sini negatif ya ketika dia diuji cobakan negatif. Kemudian ketika diuji cobakan min 10 kuadrat itu positif ya. Nah, kita cek dulu. 2x kuadrat plus 7x. Oke, berarti ada yang keliru di sini. Di sini itu adalah 2x plus 7 ya, faktornya. Berarti ini min 7, berarti ini adalah min 7 per 2. Berarti min 7 per 2, bukan 7 per 2. Ulangi lagi. Berarti kalau min 7 per 2, dia letaknya adalah antara min 4 sampai setengah ya, karena min 7 per 2 itu dia adalah min 3,5. Berarti dia letaknya di sini. Di sini adalah min 7 per 2. Kemudian untuk nolnya kita letakkan di sini. Oke, kemudian kita lakukan uji titik. Tadi kita ambil titik, yaitu misalkan 1, ketika tadi ambil 1, dia positif. Berarti ketika kita ambil misalkan X-nya itu adalah min 10, dia juga positif, berarti di sini adalah negatif. Nah, karena ini itu adalah numerus, maka yang diarsir itu adalah daerah yang positifnya ya, karena dia lebih dari 0. Nah, maka kesimpulannya bahwa
daerah penyelesaiannya itu, garis bilangannya itu sama-sama terdapat daerah yang diarahnya itu, dia ada dua. Yang pertama itu ini, yang kedua itu min 7/2, atau jika kita tuliskan dalam notasi matematika bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah X itu kurang dari min 7/2 dan X atau X-nya itu dia kurang dari setengah dan lebih dari atau tidak. Jawabannya berarti adalah min 4 sampai min 7/2. Jawabannya berarti yang A ya. Itu adalah cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma, bahwa kita itu harus menguji syarat numerisnya. Silakan, jika sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Bisa ini ya, bisa dimengerti ya. Bisa. Oke. Silakan, kalau mau dicatat dulu boleh, mau di screenshot juga boleh. Oke, kita lanjut. Oke, bisa kita lanjutkan. Bisa, Pak. Oke. Kemudian kita akan ambil di persamaan lagi, persamaan logaritma. Jadi kalau tadi pertidaksamaan itu dibedakan dari basisnya ya. Kalau basisnya dia antara 0 sampai 1, artinya nanti tanda pertidaksamaannya dibalik. Kemudian kalau basisnya itu lebih dari 1, berarti tanda pertidaksamaannya itu tetap ya untuk penyelesaian. Kemudian sekarang bagaimana kalau misalkan di sini untuk soal untuk soal nomor 29. Nomor 29 di sini dia ada 2 log x kuadrat min 4x plus 4 dia kurang dari 0. Lanjutkan ya. Putus kembali. Jadi jika soalnya seperti nomor 29 dia kurang dari 0, jadi kita jangan sampai jadi nolnya itu kita harus ubah ke dalam logaritma juga. Jadi 2 log berapa yang hasilnya itu 0. Jangan ingat 2 log berapa yang hasilnya itu adalah 0. Kita bisa menggunakan tips yang tadi ya, kita lihat nilai dari basisnya. Dan akan pindah dulu ke sini. Berarti yang di ruas sebelah kanan ya, kita harus merubahnya itu menjadi logaritma juga. Yaitu kita tuliskan di ruas sebelah kirinya tetap, yaitu 2 log kuadrat yang ditambah dengan 4. Kemudian berarti yang di ruas sebelah kanan, itu caranya, karena di sini basisnya adalah 2, maka kita tuliskan dulu 2 log 2, 0. Nah,
Setelah ini sama-sama dalam dua log dan juga dua log, x kuadrat min 4x tambahannya tetap yaitu kurang dari 20 itu adalah 1. Berarti ini artinya bahwa x kuadrat min 4x 0 karena 4 dibagi 1. Jadi untuk persamaan terlebihkan faktornya itu adalah 1 sama dengan 1. Maka x min 1 dia tidak sama dengan yang ini x-nya dia sama dengan 1. 3 dan 1-nya. Dan kita lakukan uji titik. Ketika kita lakukan uji titik, nanti kita peroleh dua buah daerah, yaitu daerah positif dan dua buah daerah negatif. Ini dia kurang dari 0. Oke, kita letakkan titiknya itu ada 1 dan juga 3. 1, kemudian 4 di sebelah kirinya dari 1. Maka ketika itu, berarti kan dia jadinya adalah plus 3. Artinya dia adalah positif. Positif. Yang diingat itu adalah daerah yang negatif, karena dia kurang dari 0. Nah, kemudian A, yaitu 1 sampai 3. Kita harus cek juga dengan syarat numerus, karena di sini adalah x kuadrat min 4x plus 4, teruskan x-nya harus lebih dari 0. Berarti kita faktorkan juga nih, x kuadrat min 4x. Oke, kita tunggu dulu. Berarti ini menjadi x kuadrat min 4x. Nah, setelah itu kita faktorkan, dikalikan dengan x-nya adalah x min 2 sama dengan 2. Berarti x-nya itu dia sama dengan 2, ini juga x-nya sama dengan 2. Nah, jika ada menguji titiknya, kita harus uji di setiap titiknya. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau tadi itu, kalau ada dua titik, kan kalau yang satu plus, otomatis yang berikutnya itu adalah min, kemudian plus. Nah, kalau ada akarnya ruasnya, jadi kita uji coba, 2 itu kan terletak dia antara 1 dan 3 ya. Duanya di sini ya. Duanya di sini nih. Nah, kita ambil titik sembarang, misalkan mau ambil x-nya berapa? X-nya misalkan kita ambil, berarti daerah sini itu adalah positif. Kemudian ketika kita ambil x-nya dia ini juga positif. Artinya bahwa daerah yang memenuhi itu adalah daerah sini dan juga semua daerahnya itu memenuhi. Nah, kemudian kalau semua daerahnya memenuhi, bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya? Berarti himpunan penyelesaiannya, kita cek terlebih dahulu di sini. Tidak ada di optionnya. Berarti ini himpunan penyelesaiannya itu adalah x yang kurang dari 2 dan lebih dari 1, kemudian atau x itu dia kurang dari 3 dan juga lebih dari 2. Jadi kayak gitu untuk cara penyimpulannya. Nah, tapi di option kita dia tidak ada ya untuk nomor 29 ini. Jadi dia lupa untuk tidak menguji cobakan syarat numerusnya. Atau mungkin ada ini langkah Bapak yang terlewat untuk soal nomor 29 di bagian mana kira-kira? Tidak ada ya. Semua langkah kita benar ya. Tapi memang dia tidak ada jawabannya. Nol dia positif, kemudian 10 positif, kalau 1, kalau 2, 7 negatif. Oke, betul. Oke, sampai sini paham? Untuk menyelesaikan dari perpindahan sama logaritma, bahwa kita harus apa? Harus selalu mengecek syarat numerusnya. Kemudian kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan kembali ke persamaan logaritma. Di mana persamaan logaritma kalau kita tadi contohnya itu dia hanya ada satu numerus ya yang dalam x-nya, kita akan coba ambil satu soal kembali untuk persamaan logaritmanya. Nanti ini soal-soalnya silakan dicoba. Kita akan ambil soal nomor, misalkan soal nomor
soal nomor 9 ya. Kita akan ke soal nomor 9 terlebih dahulu. Nah, ini sama sebetulnya soalnya dengan yang tadi, hanya kalau yang tadi dia itu dalam bentuknya itu adalah pertidaksamaan, kalau ini dia bentuknya itu adalah persamaan. Berarti kita bisa menemukan langsung untuk nomor 9. Nah, kalau persamaan logaritma kita tidak usah mengecek untuk numerusnya ya. Jadi ini persis soalnya kalau kita perhatikan nomor 9 dan juga nomor 29 tadi. Untuk nomor 29 tadi, kita peroleh bahwa nilai X-nya dia sama dengan 1 dan 3. Maka kalau di persamaan, ya udah, dia jawabannya berarti ini himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 3. Ya. Tapi dengan catatan bahwa kita ingat untuk persamaan logaritma ini, di ruas sebelah kanan karena dia 0, berarti dia adalah 2 log 2 pangkat 0 atau 2 log 1. Jadi sama seperti ini, hanya tandanya dia dirubah menjadi tanda sama dengan. Nah, kemudian kita akan coba untuk soal nomor 10 di sini, karena di sini setelah kita temukan nilai dari X1 dan X2-nya, kemudian kita harus menentukan nilai dari X1 tambah X2 kuadrat dikurangi dengan 3X1 dan X2. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Selesaikan. Ambil nomor 10. Jadi yang diingat, ya, dia kan nggak ada basisnya nih. Kalau nggak ada, artinya dia itu mengandung basisnya itu adalah basis 10 ya. Tapi 10 itu tidak usah dituliskan biasanya. Jadi kalau nggak ada basis seperti ini, jangan bingung, kok ini nggak ada basisnya. Jadi dia itu basisnya adalah 10. Maka di ruas sebelah kiri itu bisa kita tuliskan 10 log dari X kuadrat ditambah dengan 10X kemudian ditambah dengan 31, dia sama dengan, karena di sini basisnya 10 pangkat 1. Kenapa kok 1? Karena di sini sama dengan 1. Kalau misalkan sama dengan 2, berarti 10 log 10 pangkat 2. Nah, setelah bentuk dari logaritmanya itu sama, tinggal kita sama dengan saja numerusnya. Jadi numerusnya tinggal kita sama dengan bahwa X kuadrat ditambah dengan 10X tambah 30, kemudian 10-nya kita gabungkan menjadi X kuadrat ditambah dengan 10X tambah 20. Nih, bahwa faktornya adalah X plus 7. Nah, berarti ini X plus 7 dia sama dengan 0. Artinya X itu dia sama dengan min 3. Nah, ya udah. Di sini yang dikatakan X1 dan X2 tambahkan, berarti kita peroleh min 10 kuadrat, kemudian dikurangi dengan 3. Berarti min 10 kuadrat itu adalah ini jadinya negatif ya, negatif berapa nih? 9 kali 7 itu adalah 63 ya. Berarti kita peroleh jawabannya itu adalah 37. Berarti optionnya itu adalah yang B ya. Jadi itu adalah cara menentukan penyelesaian dari persamaan logaritma. Apakah harus dicek syarat numerusnya? Tidak usah ya, karena dia berupa persamaan. Silakan jika ada yang bertanyakan sampai pembahasan kita. Mbak Fania ada yang bertanyakan, Mbak Ara, Mbak Fel. Tidak ada? Mau nanya soal boleh nggak? Oh, boleh. Oke. Apa soalnya? Kalau X pangkat 3 log X sama dengan 9. X pangkat 3 log X sama dengan 9. Terus nyari hasil kali akar-akarnya. Oke. Ini sebetulnya konsep yang digunakan di sini itu adalah konsep logaritma ya. Jadi gini, kita boleh menarik masing-masing ruas ditambahkan dengan log-log, atau kita bisa ingat konsep ini. Ini kan bentuknya eksponensial ya. Jadi eksponensial kalau ada 10 pangkat 2 dia sama dengan 100. Artinya ketika kita rubah dia menjadi bentuk logaritma, itu kan menjadi 10 log 100 sama dengan 2 ya. Jadi 10 log 100 sama dengan 2. Sehingga bentuk X pangkat 3 log X sama dengan 9 ini, dia bisa dirubah menjadi, ini adalah, berarti 2 di sini adalah 3 log X ya. Berarti X log 9, ya, kita tuliskan X log 9, itu sama dengan 3 log X.
Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Berarti yang berperan sebagai duanya di sini adalah 3 log X-nya. Nah, kemudian tinggal kita sederhanakan saja. Ini udah ada X log 9, di sini udah ada 3 log X. Berarti biar sama-sama, ini bisa kita rubah yang sebelah kiri ini dia menjadi 1/9 log X. Dari mana ini? Kita ingat sifat di eksponensial bahwa jika ada A log B, ya, A log B, dia nilai log A. Nah, sehingga kalau ada X log 9, dia sama juga dengan 9 log X. Nah, ini sama dengan 3 log X. Nah, kemudian 9 ini kita bisa sederhanakan. 9 itu adalah kan 3 pangkat 2. Berarti ini 1/3 pangkat 2, kemudian log X. Gitu ya. Nah, setelah itu bagaimana? Kita ingat nih, sifat eksponensial lagi. Kalau pangkatnya di depan, misalkan A pangkat M kalikan dengan log B, dia kan sama dengan 1 per pangkatnya itu. Nah, berarti bentuknya ini, yang bawah ini, dia bisa kita rubah menjadi 1/setengah dari 3 log X. Nah, tinggal kita kalikan aja nih. Ya, kita sebelah kanan, dia kan mengandung artian 3 log per 1. Jadi kita kalikan silang. Jadinya bentuknya menjadi 1 sama dengan setengah X kuadrat. Ya, karena 3 log X kali 3 log X adalah 3 log X kuadrat. Kemudian kita kedua ruas kita kalikan dia dengan 2. Kita kalikan dengan 2, berarti ini menjadi 2 sama dengan 3 log kuadrat X. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Kemudian setelah itu ya dah, ini kita bisa mencari nih, untuk 3 log kuadratnya, berarti kita boleh memisahkan ini dengan P, berarti 2 sama dengan P kuadrat, artinya ini P kuadrat P itu sama dengan langsung aja ya, P itu sama dengan akar dari 2. Kok nggak bulat ya ketemu. 3 log X 9, X log 9 sama dengan 3 log X. Oke, udah betul. Bilang X 3 pangkat 2 log X 3. Berarti P-nya kita peroleh dia sama dengan plus minus akar 2. Nah, berarti karena P itu tadi adalah 3 log X, maka 3 log X itu dia sama dengan akar 2 ya. Akar 2 itu kan artinya dia sama dengan 2 pangkat setengah. Oke. Kemudian P yang kedua itu adalah 3 log X, dia sama dengan min dari 2 pangkat setengah. Berarti X-nya berapa nih? X-nya berarti 3 pangkat 2 pangkat setengah. ya 3 pangkat 2 pangkat setengah, nggak apa-apa. Kemudian X yang bawah berarti 3 pangkat min 2 pangkat setengah ya. Gitu ya. Ya nggak? Iya, Pak. Ya. Kemudian yang ditanyakan apa? Hasil kali akar penyelesaian. Oke, berarti tinggal kita kalikan aja. Kita kalikan. Berarti kita kalikan, ini misalkan X1, ini adalah X2, kita kalikan. X1 kali X2, itu sama dengan berarti 3 pangkat, ini berarti kan akar 2 ya, kita bisa tuliskan dia adalah akar 2. Kemudian kalau yang bawah berarti dia sama dengan 3 pangkat min akar 2. Ya. Nah, kalau dikalikan seperti ini, artinya kan pangkatnya itu dijumlahkan ya, yaitu 3 pangkat akar 2 ditambah dengan min akar 2, atau dia sama dengan 3 pangkat 0 ya. Nah, 3 pangkat 0 sendiri itu adalah 1. Ada, Pak. Tadi Nah, saya agak bingung soalnya kan 3 pangkat akar setengah gitu. iya, nggak apa-apa. Ini memang seperti itu. Jadi yang penting itu konsep yang harus dipahami, terlebih ini nggak membahas logaritma dan juga bentuk eksponensial, itu adalah cara mengubah dari logaritma ke eksponensialnya, dan itu dibutuhkan. Misalkan nanti ada permasalahan, misalkan 2 pangkat X kemudian min 5 itu sama dengan 0, berarti berapa nilai X-nya? Berarti kan ini 2 pangkat X dia sama dengan 5. Berarti kan X-nya nggak ada. X-nya itu bukan nggak ada, tapi X-nya itu dia penyelesaiannya dalam bentuk logaritma. Berarti X-nya itu dia sama dengan 2 log 5. Oke, Gitu baik, ya. makasih, Pak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan?
Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak nih ya, soal? Tidak. Enggak. Oke, tidak. Jadi silakan untuk persiapan PAS-nya itu bisa dicoba soal-soal di buku Erlangga, baik buku yang mandiri maupun yang satunya. Kemudian untuk kemarin pembahasan untuk soal ulangan hariannya juga silakan untuk dipahami. Nanti kalau ada yang mau tanyakan bisa WA Pak Deden. Nanti biasanya kalau Bapak tidak lagi tidak ada kegiatan biasanya langsung balas. Nanti sekarang hari ini full nanti sampai malam, jadi kemungkinan nanti bahasnya atau balasnya agak sedikit lama ya. Jadi itu untuk tambahan kita di sebagai persiapan dalam menghadapi PAS. Jadi nanti untuk video recordingnya Bapak kirimkan di Classroom, silakan nanti jika mau memutar ulang bisa diputar ulang. Oke, jadi itu. Jadi mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga besok dalam PAS-nya dimudahkan dan dilancarkan. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, coba latihannya.